Kreativitas sangat dibutuhkan di era globalisasi seperti ini. Hal tersebut dikarenakan persaingan yang semakin meningkat dan ketat di antara para pelaku ekonomi. Yang pertama, pengembangan industri kreatif belum optimal, terutama disebabkan kurangnya daya tarik industri, adanya posisi dominan usaha kreatif, modal bisnis industri, serta risiko usaha yang bisa dihadapi. Yang kedua, pengembangan konten kreasi dan teknologi kreatif belum optimal, terutama disebabkan infrastruktur internet belum memadai, infrastruktur gedung pertunjukan belum memenuhi standar, mahalnya mesin produksi, mahalnya perintah lunak menghasil produk dan jasa kreatif. Kelebihannya dapat buka usaha baru, dapat menambah lapangan kerja. Terus kekurangannya barang kurang dikenal masyarakat, sama barangnya takutnya kurang disukai masyarakat. Oke, sekian, terima kasih. Potensi diri dalam kewirausahaan adalah kemampuan, kekuatan diri, baik yang telah terwujud maupun belum, yang dimiliki setiap pribadi dalam hal melakukan suatu usaha. Yang pertama ada periklanan, arsitektur, desain gambar, desain fashion, video, film, fotografi, musik, dan lain-lain. Yang pertama, perasaan takut gagal. Caranya, berpikirlah dengan logika terbalik. Bagaimana jika ternyata bisnis kita itu berhasil? Bagaimana caranya kita menghabiskan uang dari hasil laba keuntungan bisnis kita tersebut? Lalu, bergaul dengan orang yang optimis. Dapatkan energi positif dari bacaan dan tontonan inspiratif, dan kurangi baca berita provokatif. Contohnya, bacalah kisah sukses Walt Disney. Lalu yang kedua, tidak punya cukup modal. Caranya, pakai apa yang sudah kita punya, seperti motor, handphone, tabungan untuk dijadikan modal awal. Lalu, pilih bisnis yang tidak perlu banyak uang modal, seperti dropship yang hanya butuh HP dan koneksi internet. Lalu, pinjam modal alias utang pada saudara, teman, atau bank, dan hindari dari kredit. Dan yang terakhir, cari investor. Lalu yang ketiga, tidak memiliki tempat untuk membuka usaha. Caranya, yang pertama, manfaatkan tempat tinggal, bisa rumah sendiri maupun kontrakan, bisa dijadikan tempat untuk membuka usaha. Yang kedua, pilih jenis bisnis yang bisa dilakukan di mana saja, seperti bisnis online. Yang ketiga, ajak kerjasama orang yang mempunyai tempat strategis namun tak dimanfaatkan alias menganggur. Lalu yang keempat, gunakan armada mobile, pick up atau sepeda motor sehingga bisa berpindah-pindah tempat, seperti usaha jualan alat rumah tangga keliling atau tahu bulat. Kita harus menggunakan pendekatan seperti berikut. Yang pertama, bidang usaha apa yang kita paling minati? Mungkin seperti bidang usaha makanan atau minuman, restoran, atau kita menjual pakaian. Yang kedua, bisnis apa yang kira-kira prospek jangka panjangnya bagus? Yang seperti untuk kedepannya itu bisnis akan lancar, mungkin seperti menjual makanan, obat-obatan, bukan terlarang. Lalu yang ketiga, berapa budget modal yang bisa kita dapatkan? Sekian dari saya, terima kasih. Menurut saya, melakukan bisnis pada saat masa pandemi ini masih memungkinkan karena bisa dilakukan dengan menggunakan media internet dan lain-lain untuk melakukan bisnis online. Bisnis usaha yang bisa dilakukan pada saat pandemi ini yang paling besar itu ya, yang pertama menggunakan media internet ya, yang bisa dilakukan itu adalah pertama menjual frozen food, karena itu bisa disimpan untuk beberapa hari. Kemudian juga bisa menjual clothing brand, membuat clothing brand sendiri dengan harga yang terjangkau. Kemudian bisa juga menjual
ribet kayak apa ya namanya, ngejual barang, kita beli dari orang terus kita jual lagi, terus kita jual di shop, kayak gitu sih yang bisa dilakuin. Tapi yang kemungkinan besar yang paling banyak dibeli itu ya makanan sih, karena makanan kan di saat pandemi ini juga susah dicari. Paling yang bakalan sering dibeli itu frozen food gitu. Kemudian gimana cara pemasarannya? Cara pemasarannya yang dilakukan adalah pengiklanan pertama. Di zaman modern sekarang ini ada yang namanya aplikasi Instagram. Di situ bisa melakukan promo murah, bisa cuma 50.000 sampai 100.000 doang. Kemudian juga bisa melakukan paid promote kepada influencer yang terkenal. Mungkin budgetnya mahal, tapi kalau misalkan kita memiliki barang yang bagus, yang cocok, yang sedang dicari oleh masyarakat sekitar, itu akan sangat mudah untuk nama kita naik. Jadi yang pertama dilakukan adalah marketingnya, yaitu melakukan pemasaran secara melakukan paid promote pada influencer. Kemudian melakukan pengiklanan di berbagai macam platform media sosial. Iklan yang lain yang mungkin bisa melakukan broadcast ke grup-grup keluarga, grup-grup sekolah, kalau misalkan memang jangkauannya kurang luas dan budgetnya kurang mencukupi. Paling kayak gitu aja sih. Jelas makanan sih. Iya, makanan. Usaha yang saya pilih sih usaha desain mebel dan interior. Lebih praktis sih, nggak terlalu repot di kala pandemi ini. Bisa dipasarkan dengan secara ya online contohnya. Gitu aja sih. Alasan saya memilih usaha itu ya karena keahlian saya di bidang desain interior dan mebel, serta keinginan saya untuk membuka lapangan kerja baru bagi lulusan interior desain dan masyarakat lainnya. Mempromosikannya sih yang paling utama, yaitu dengan cara mempromosikan lewat sosial media atau membayar artis lewat sosial media, dan juga memberi diskon besar-besaran untuk pembelian pertama. Contohnya sih kayak diskon 50%, bisa diganti jadi buy one get one, dan masih banyak yang lain sih. Masyarakat memilih sosial media untuk memasarkan produknya itu karena sosial media adalah salah satu strategi marketing yang paling fleksibel dan efektif. Dan sosial media itu mempunyai lingkup yang luas, bisa mencapai konsumen dari semua daerah dan berbagai tipe konsumen. Karena tidak bisa juga secara offline, soalnya kalau pandemi ini orang banyak kan harus jadi work from home gitu. Udah sih gitu aja mungkin ya. Mungkin ini ya, pembatasan sosial yang ditetapkan oleh pemerintah, dan juga pendapatan di bawah normal, terus aktivitas jual beli ya yang mengalami penurunan. Mungkin bahan baku yang didapat juga semakin mahal, terus penyediaan barang dan jasa yang tidak dapat beroperasi. Menurut saya yang paling berdampak sih usaha mikro kecil menengah ya. Dampak kebijakan PSBB ini dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama pelaku usaha mikro kecil menengah. Banyak dari pelaku UMKM ini tidak dapat menjalankan bisnis sama sekali, tetapi masih ada yang bertahan walaupun ruang gerak sangat terbatas. Penutupan sementara fasilitas umum memberi dampak pada pengusaha kecil. Pola belanja masyarakat Indonesia mengalami perubahan selama pandemi ini dari belanja offline beralih ke belanja online. Sebagian besar perusahaan memiliki kebijakan work from home
tidak sedikit yang memutuskan untuk merumahkan karyawannya, sehingga terjadi PHK massal. Dampak COVID-19 tidak hanya dirasakan oleh pelaku UMKM yang bergerak di bidang industri perumahan. Penyediaan jasa juga banyak yang meliburkan diri, bahkan sampai berhenti total. Penurunan omset dialami oleh hampir semua pelaku bisnis. Sejauh ini, upaya pemerintah masih mencari cara agar perekonomian Indonesia kembali bangkit seperti sedia kala. Selain itu, usaha untuk mencegah penularan COVID-19 juga tetap dipantau. Masyarakat tetap dihimbau selalu mematuhi protokol kesehatan dalam setiap kegiatannya. Sungguh sayang, kita memang yang bersangka. Dia dari luar ngaku baik sekali, suku beken kita. Tak gila, engkau kita salah nilai, tapi kelakuan